Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ilahi dari program studi ilmu hukum kelas IHE kelas semester 6. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah hukum internasional. Yang pertama itu pengakuan. Apa itu pengakuan? Pengakuan ini terdapat dua jenis. Yang pertama itu pengakuan de facto. Pengakuan ini adalah pengakuan yang diberikan kepada entitas yang memiliki kontrol nyata atas suatu wilayah ataupun populasi. Nah, meskipun pengakuan de facto ini belum diakui secara formal atau legal, akan tetapi pengakuan ini seringkali bersifat politik dan dilakukan untuk kepentingan strategis tanpa mempertimbangkan legitimasi hukum formal. Yang kedua itu adalah pengakuan de jure. Nah, pengakuan ini berbeda dengan pengakuan de facto. Pengakuan de jure ini adalah pengakuan yang didasarkan pada legitimasi hukum formal. Nah, ini menunjukkan bahwa entitas tersebut diakui secara sah berdasarkan norma-norma hukum internasional. Nah, proses ini meliputi evaluasi terhadap kepatuhan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya adalah materi kedua adalah kedaulatan. Kedaulatan adalah merujuk pada kekuasaan tertinggi di suatu negara untuk mengatur dirinya tanpa ikut campur dari pihak lain. Dalam hukum internasional, kedaulatan berarti bahwa satu negara tidak mengakui keberadaan kekuasaan lain yang lebih tinggi darinya. Namun, hal ini memiliki batas. Misalnya, negara harus mematuhi norma-norma hukum internasional yang berlaku. Dalam hukum internasional, kedaulatan sering dianggap sebagai penghambat perkembangan hukum internasional. Kenapa? Karena pandangan negara yang berdaulat tidak akan tunduk kepada kekuasaan lain. Namun, adapun pemahaman yang lebih tepat ialah bahwa kedaulatan itu bersifat koordinatif, tidak ada yang lebih tinggi, bukan bersifat subordinatif atau adanya hubungan yang tinggi rendah. Nah, negara-negara yang berdaulat tetap akan terikat dalam hukum internasional dalam konteks interaksi mereka satu sama lain. Adapun selanjutnya ataupun yang ketiga adalah yurisdiksi. Yurisdiksi ini adalah kewenangan suatu negara untuk mengatur dan menegakkan hukum di wilayahnya. Setiap negara mempunyai hak eksklusif untuk mengatur pemerintahan, hubungan diplomatik, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayahnya. Yurisdiksi ini merupakan perwujudan dari kedaulatan negara. Nah, meskipun satu negara memiliki keinginan penuh di wilayahnya, akan tetapi terdapat beberapa batas-batas tertentu yang harus dipatuhi dengan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh masyarakat hukum internasional. Misalnya, tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia dan norma-norma hukum internasional lainnya. Adapun yang terakhir ataupun yang keempat adalah tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara adalah kewajiban satu negara untuk memberikan ganti rugi atau reparasi atas pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Konsep ini muncul dari prinsip bahwa tidak ada negara yang dapat dinikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Nah, setiap pelanggaran terhadap negara lain akan menyebabkan negara yang bersalah harus memperbaiki ataupun harus bertanggung jawab atas perbuatan negara tersebut. Tanggung jawab negara ini dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama itu perbuatan melawan hukum. Nah, hal ini terjadi karena satu negara melakukan kesalahan atau kejahatan yang merugikan negara lain ataupun merugikan individu di wilayahnya. Nah, dan yang kedua adalah tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian ataupun kewajiban kontraktual. Nah, hal ini berlaku ketika suatu negara melanggar hukum dalam perjanjian internasional. Nah, maka tanggung jawab negara ini mempengaruhi perdamaian di dunia. Kenapa? Karena negara harus menjalin hubungan baik dengan negara lain dan tunduk pada perjanjian internasional untuk mencegah konflik ataupun konflik bersenjata untuk memelihara stabilitas global.
Eh, Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.